Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre, dan ini merupakan video part kedua. Kalau misalkan teman-teman belum nonton part pertamanya, linknya saya simpan di deskripsi di bawah. Nah, kita akan sapu bersih semua mobil-mobil yang menarik di sini karena banyak sekali mobil-mobil yang kalau misalkan dijual kembali pun bisa menguntungkan, ataupun buat teman-teman pakai pun ini masih menguntungkan karena harganya masih cukup reasonable dan di sini harganya cukup oke, banyak pilihan ya. Pokoknya buat teman-teman semua, tonton terus video ini sampai dengan selesai. Nanti kita akan bahas semua mobil yang ada di sini, berapa harganya, dan buat teman-teman semua kalau misalkan pengen diskusi ataupun pengen tanya-tanya, bisa hubungin Om Andre di Instagram yang linknya saya simpan di deskripsi, ataupun teman-teman bisa hubungin pengelola langsung dari Balai Lelang Otomas ini yang nomor teleponnya saya simpan di deskripsi. Oke, kita mulai. Ini part kedua ya, part kedua dari video di Otomas. Ini ada sebuah Toyota Avanza tipe G transmisi matic 1300 cc tahun 2016. Harganya sih ini masih lumayan ya, 112 juta rupiah. Kalau misalkan buat dijual kembali sih rasanya cukup tipis ya teman-teman buat marginnya. Tapi kalau misalkan teman-teman buat pakai, buat pemakaian pribadi, rasanya ini harganya masih di bawah harga pasaran kalau misalkan teman-teman beli di showroom. Ini 112 juta rupiah karena kalau misalkan saya suka lihat-lihat tuh mungkin sekitar 120 jutaan harga pasaran mobil ini masih didapat ya. Ini transmisinya matic warna hitam, kondisinya masih lumayan oke. Kalau pengen info lebih detailnya, teman-teman bisa hubungi kontak di deskripsi ataupun teman-teman main-main ke sini. Harga baru mobil ini pun masih lumayan ya, dulu itu masih di 200 jutaan. Dan tentunya mobil Avanza ini dia bandel, irit bahan bakar, dan perawatannya juga nggak ribet. Jadi ini cocok banget buat teman-teman semua yang pertama kali ingin beli mobil, ingin mobil yang nggak ribet ngurusnya, nggak minta yang aneh-aneh, pokoknya tinggal perawatan sederhana lah, isi bensin, ganti oli, perawatan standar. Mobil ini udah bisa dipakai teman-teman setiap hari. Oke, kemudian di sini juga ada sebuah Honda HR-V. Nah, ini menarik nih kalau misalkan teman-teman pengen jual kembali. Ini Honda HR-V tipe S transmisi matic tahun 2016. Harganya ini ditawarkan di angka 165 juta rupiah teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kita cek di harga pasaran sih sebenarnya masih ada yang di 190, 195. Jadi ini cukup worth it kalau misalkan teman-teman ingin menjual kembali mobil ini, atau bahkan kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan mobil ini buat pemakaian sehari-hari. Untuk Honda HR-V ini menggunakan mesin 1500 cc, meskipun tipe S itu tipe paling rendah ataupun entry level dari Honda HR-V. Tapi untuk di bagian kaki-kaki velg dia sudah menggunakan velg alloy, bukan menggunakan velg kaleng teman-teman. Ini cukup menarik, warnanya juga cukup unik. Ini warna biru ya, warna biru yang sedikit tua. Harganya dibuka di angka 165 juta rupiah. Mesinnya irit juga, dia mirip-mirip dengan Honda Jazz. Mobil ini nyaman, kaki-kakinya empuk, dan sebenarnya Honda HR-V juga tergolong mobil yang bandel ya teman-teman. Pokoknya teman-teman bisa cek langsung saja ataupun hubungin kontak di deskripsi sebelum unitnya keduluan dengan orang lain. Oke, ini ada Daihatsu Xenia nih teman-teman. Ini harganya di 45 juta rupiah. Cukup menarik kalau misalkan teman-teman buat pemakaian. Tapi kalau misalkan buat dijual kembali, ini perlu dicatat buat teman-teman semua. Ini mesinnya 1000 cc, 3 silinder, tipe LI ya, manual, tahun 2009. Jujur aja mungkin peminatnya ya ada, cuman mungkin tidak sebanyak yang bervarian mesin 1300 cc. Mungkin ada beberapa pertimbangan karena dia 3 silinder lebih bergetar dan juga tenaganya mungkin di bawah yang 1300 cc. Tetapi mungkin keunggulan mobil ini dia lebih murah. Kemudian konsumsi bahan bakarnya harusnya lebih irit dibandingkan dengan yang bermesin 1300 cc. Kalau misalkan ada salah-salah mohon dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Kita bareng-bareng saja saling mengingatkan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi yang baik buat teman-teman semua. Tapi kalau misalkan saya lihat kondisi mobil ini masih cukup oke. Velg masih standar, ban juga so-so lah buat pemakaian sehari-hari masih cukup oke. Ini sekitar 50% keadaan bannya. Mungkin di bagian lampu, tapi untuk di bagian lainnya sih masih bersih. Bagian bodi juga masih lumayan mulus ya untuk mobil yang usianya sudah 11 tahun ini. Ini harganya di 45 juta, ada di Otomas di daerah Cakung di Jakarta. Oke, kita coba geser teman-teman. Nah, kalau tadi Daihatsu Xenia yang 1000 cc, ini ada Daihatsu Xenia dengan model yang paling baru. Ini tipenya tipe R manual. Tahun 2019
Nah, kerennya mobil ini dia tentunya sudah menggunakan lampu LED multi reflektor. Meskipun ini tipe R manual, bukan R sporty ataupun segala macamnya, tapi tampilan mobil ini cukup oke. Dengan di bagian bumpernya aja cukup sporty kalau misalkan dibandingkan dengan Avanza yang tipe G. Kemudian velg ini menggunakan velg alloy ring 14 sih, masih belum terlalu besar. Kondisi ban masih cukup oke, cukup prima kalau misalkan teman-teman pengen dipakai buat sehari-hari ataupun buat perjalanan jauh, masih layak banget. Mobil ini ditawarkan dengan harga di 148 juta rupiah. Untuk harga baru mobil ini sudah di 207 ya kalau saya tidak salah. Mohon dikoreksi kalau misalkan saya salah. Jadi teman-teman kalau misalkan buat pemakaian sehari-hari ataupun pemakaian pribadi, lumayan hemat banyak nih beli mobil ini. Lumayan hemat, lebih dari 50 jutaan. Dan untuk harga secondnya juga ya masih di atas ini meskipun tidak terlalu jauh. Mungkin harga di showroomnya itu untuk mobil bekas sekitar 155 atau 160 jutaan. Ini harganya 148 juta. Teman-teman bisa cek unitnya di Otomas, warna putih, Daihatsu Xenia tipe R, transmisinya manual lagi. Oke, ini ada Toyota Avanza. Nah, ini cocok nih buat teman-teman jual kembali. Ini ada Toyota Avanza tipe G tahun 2014, harganya ditawarkan dengan harga di 80 juta rupiah. Ini kalau misalkan kita bandingkan sih ya masih banyak teman-teman kita yang menjual mobil ini dengan harga pasar di 110 juta, 100 juta, tergantung kondisi, tergantung unitnya juga seperti apa. Tapi ini dengan harga 80 juta, kalau misalkan unitnya di sini cukup oke, nanti teman-teman cek, ataupun mungkin PR-nya tidak terlalu banyak, rasanya ini cukup reasonable nih, harga di 80 juta rupiah, baik itu buat dijual kembali ataupun buat teman-teman pakai sehari-hari. Cuman ini transmisinya matic saja ya, peminatnya mungkin tidak sebanyak transmisi manual khusus Toyota Avanza ini. Kalau misalkan lihat sekilas di bagian bumper sih ada sedikit baret seperti itu, tapi kalau kondisi yang lainnya masih oke. Velg masih original, ban juga sekitar 40%. Yang bikin menarik itu harganya di 80 juta rupiah, unitnya ada di Otomas. Oke, kita akan sapu bersih agar teman-teman semua mendapatkan informasi yang lengkap. Ini ada blind fan, cuman belum ada informasinya. Nah, ini nih, dengan harga di 30 jutaan, teman-teman bisa mendapatkan sebuah Suzuki APV tipe GL transmisi manual tahun 2007. Harganya di 38 juta rupiah, teman-teman. Ini APV sudah 7 seater, 1500 cc, cukup bertenaga. Cuman ya kalau misalkan teman-teman dipakai buat nikung, mobil ini sedikit bergoyang karena tinggi ya untuk bodi mobil ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membawa barang yang banyak, keluarga besar, mobil ini cocok banget. Mobil ini lega, ruang kepalanya juga lega, 7 seater, mesinnya 1500 cc bandel, dan juga cukup bertenaga. Meskipun konsumsi bahan bakarnya tidak bisa dibilang irit banget, tapi masih tergolong kategori oke. Lumayan irit lah kalau misalkan dibandingkan dengan Avanza, ya mirip-mirip lah untuk konsumsi bahan bakarnya. Tapi mesinnya ini 1500 cc dan juga untuk ruang kabinnya juga besar banget. Harganya di 38 juta rupiah. Oke, ini ada Karimun Wagon nih, tipe R 1000 cc, tipe GL, harganya di 70.500.000. Kalau saya pribadi sih harga 70.500.000 masih banyak pilihan mobil yang lain ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman ngincar mobil yang irit, kemudian di sini cukup lega, perawatannya juga nggak ribet, ini bisa jadi salah satu pilihan di 70.500.000. Velgnya dia sudah menggunakan velg alloy. Ini agak kecil ya, sepertinya ring 13. Ban masih tebal banget nih, masih di 70-80%an nih. Pokoknya sepertinya mobil ini udah siap pakai. Teman-teman cek unitnya, dan untuk harga pasarannya sebenarnya masih di atas 70 juta ini ya. Masih banyak yang menawarkan mobil ini di angka 90, 80, 90 lah seperti itu. Untuk tipe GL ya teman-teman. Makanya teman-teman cek unitnya, lalu teman-teman bisa periksa. Ini harganya di 70.500.000, ada di Otomas. Lalu ini ada sebuah Toyota Calya tipe G Matic tahun 2017. Harganya di 81 juta rupiah. Ini mobil 7 seater ya teman-teman, LCGC 1200 cc, irit bahan bakar, tenaganya cukupan. Ya lumayan ini teman-teman buat
pemakaian keluarga ataupun pemakaian sehari-hari, karena mobil ini perawatannya juga nggak ribet ya teman-teman. Ini harganya dibuka di 81 juta rupiah teman-teman. 81 juta rupiah bisa mendapatkan Calya tahun 2017 tipe G Matic. Memang sih harganya mepet-mepet dengan harga pasar ya, tapi kalau misalkan teman-teman buat pemakaian pribadi, ini teman-teman bisa mendapatkan mobil ini di bawah harga pasar. Tapi kalau misalkan buat dijual kembali, ini harganya cukup tipis dengan harga pasaran yang beredar sekarang. Oke, kemudian di sini juga ada sebuah Toyota Avanza. Ini mesinnya 1500 cc, tipe G, transmisi manual, harganya di 125 juta rupiah, unit tahun 2017. Nah, ini sebenarnya buat unit tahun 2017 harga di 125 juta rupiah buat pemakaian oke, karena ini mesinnya 1500 cc. Nah, harga di 125 itu kebanyakan harga untuk yang 1300 cc. Tapi buat dijual kembali mungkin agak sedikit tipis ya teman-teman. Ya, karena harga pasarannya mungkin sekitar 135 maksimal 140 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mobil ada PR di bagian lainnya, ini cukup mepet kalau misalkan dijual kembali. Tapi kalau misalkan buat pemakaian pribadi sih nggak ada masalah, beli mobil ini untung teman-teman. Lalu di sini ada sebuah Toyota Innova Reborn tahun 2017 G Matic, ini 200 juta bensin ya teman-teman. Ini kalau buat pemakaian pribadi oke, tapi kalau dijual kembali ini agak sulit nih teman-teman. Warna hitam, unitnya ada di Otomas. Oke, ini ada satu lagi nih di pojok, Honda Freed. Oh, tapi belum ada harganya ya. Sebenarnya banyak banget. Nah, ini kan video part kedua. Nanti kita akan bikin part ketiga mungkin sampai part 5 ya kalau dilihat dari unit yang sebanyak ini. Makanya teman-teman semua bisa tonton dulu video part pertama yang ada di deskripsi, ataupun teman-teman bisa tonton part-part selanjutnya juga yang ada di deskripsi juga. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Om Andre dan mampir ke Instagram, follow Instagram Om Andre. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Terima kasih dan sehat selalu.